Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman kelas 4D yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan tentang pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya Kurnia Dwi Fatmawati dengan NIM 63030210119. Saya Alivia Ambarwati, NIM 63030210120. Saya Novi Wahyuning Tias dengan NIM 63030210117. Pengertian pengendalian internal. Menurut Romney and Steinberg 2014 P229, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian internal yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Yang kedua, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Yang kelima, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Yang keenam, untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang ketujuh, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Jenis-jenis pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian akuntansi, yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua ada pengendalian administratif, yaitu yang berfungsi untuk mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Apabila ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi 1. Pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan. 2. Pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. 3. Pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Komponen pengendalian internal ada 5 unsur, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, merupakan inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya, ciri perorangan, termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi, serta lingkungan tempat beroperasi. Yang kedua, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif dijalankan. 3. Penilaian risiko. Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. 4. Informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. 5. Pengawasan. Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Tanggung jawab beberapa pihak dan perannya dalam pengendalian internal. Yang pertama, manajemen. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. 2. Auditor independen. Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian internal yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan. 3. Auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik. 4. Personil entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personil lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal. 5. Dewan direksi dan komite audit. Anggota dewan direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Komite audit, atau kalau tidak ada diganti dewan direksi sendiri, harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang tidak sesuai oleh manajemen. Selanjutnya, beberapa contoh yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama, pemisahan tugas. Ketika tugas kerja dibagi atau dipisahkan di antara orang-orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak pantas. Kedua, kontrol fisik. Ketika peralatan, persediaan surat berharga, uang tunai, dan aset lainnya dijamin secara fisik, hal ini dapat terjadi melalui penggunaan kunci, brankas, atau kontrol lingkungan lainnya. Akses dibatasi untuk mereka yang memiliki wewenang untuk menanganinya. 3. Rekonsiliasi. Perbandingan dibuat antara catatan serupa yang dipelihara oleh orang yang berbeda untuk memverifikasi bahwa rincian transaksi akurat dan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. 4. Kebijakan dan prosedur. Menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang memberikan panduan dan pelatihan untuk memastikan kinerja yang konsisten pada tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Ini harus tersedia di semua tingkat organisasi. 5. Ulasan transaksi dan aktivitas. Tinjauan manajemen atas laporan transaksi, operasi, dan ringkasan membantu memantau kinerja terhadap sasaran, menemukan permasalahan, mengidentifikasi tren, dan lain-lain. 6. Kontrol pemrosesan informasi. Ketika data diproses, berbagai pengendalian internal harus dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otoritas transaksi. Data yang dimasukkan tunduk pada pemeriksaan edit atau pencocokan dengan file atau total kontrol yang disetujui. Urutan numerik transaksi dicatat dan total file dikendalikan dan direkonsiliasi dengan saldo dan akun kontrol sebelumnya. Pengembangan sistem baru dan perubahan pada sistem yang sudah ada dikendalikan, seperti halnya akses ke data, file, dan program. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.